Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita dapat bertemu, berkumpul dan bersilaturahmi dengan keadaan sehat walafiat dalam acara pembekalan ya. Dan tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat, juriat, serta pengikut beliau sampai akhir ini. Yang terhormat Sekda Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang terhormat Kepala BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang terhormat Kepala Kanrek 8 BKN, yang terhormat Kapus Penkom BKN, yang terhormat tim asesor utama BKN, yang terhormat Kepala Bidang Pengembangan Supervisi Kepegawaian BKN, dan yang kami hormati seluruh peserta pembekalan tes pemetaan potensi dan pengembangan BKN se-Kabupaten Hulu Sungai Utara. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk bersingkat waktu, kita buka acara hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Delay.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara yang ketiga, doa. Untuk pembacaan doa ini kami mintakan dengan hormat kepada Bapak Hamid Munawir. Kepada Bapak kami persilahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, dengan izin dan rahmat-Mu di hari ini dalam jaringan ini kami berkumpul di acara pembukaan dan pembekalan peserta tes pemetaan potensi dan kompetensi ASN pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kami angkat tangan ini ya Rabb, memenuhi perintah-Mu untuk berdoa, menghamba dan menampakkan kelemahan kami di hadapan Zat-Mu yang Maha Kuasa dan bijaksana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Wa ya muyassira kulli asir, yassir lana kulli asir. Yassir lana umurana waj'al akibataha rasyada. Ya Allah yang Maha mempermudah segala kesulitan, mudahkan dan lancarkanlah segala urusan kami. Jadikan setiap kegiatan kami menjadi mudah, penuh berkah dan berfaedah untuk kemaslahatan dan kemakmuran daerah. Wa ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Ya Azizu ya Rabbi ya Muta'al. Ya Rahman ya Rahim, yang menganugerahkan pada setiap orang bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadikanlah kami dengan potensi dan kompetensi yang Kau titipkan ini berkontribusi positif dalam penegakan clean and good governance, pemerintah yang baik dan bersih. Kami menyadari aneka ragam suku bangsa, umur dan kemampuan ini tentulah akan harmoni dan menjadi kekuatan yang dahsyat jika disusun sesuai fungsi dan tempatnya yang sesuai. Sebuah istana tidak akan pernah kokoh kalau hanya tersusun dari pasaran pantai, dan tidaklah dinamakan gajah kalau hanya ada belalai. Ya Alim, Ya Karim, wahai Tuhan yang menitipkan pada setiap manusia akal logika, jadikanlah kami ASN yang mampu menyesuaikan diri, beradaptasi dengan perubahan zaman, menguasai dan berhasil memanfaatkan teknologi. Jangan Engkau jadikan kami ASN yang kalah dengan kecepatan perubahan global, takut dan dimanfaatkan oleh teknologi digital. Jadikanlah Amin. yang gemar belajar, memantaskan diri, jujur amanah, berjiwa Nusantara dan berwawasan global. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah, alamin. alamin. Makanan. Baik, kita masuki acara yang selanjutnya yaitu laporan penyelenggaraan kegiatan yang mana akan disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Dr. Andes Rahmadi Permana MAP, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kapus Penkom SN BKN, dan juga yang kami hormati tim asesor dari BKN. Kemudian yang kami hormati juga Pak Kakanrek 8 Banjarmasin, Pak Darmudi. Kemudian juga yang kami hormati mungkin tadi ada Ibu Ria juga dari BKN, dan seluruh para pejabat ataupun tim dari BKN Pusat maupun BKN 8 Regional 8 Banjarmasin. Kemudian juga kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pak Adi Lesmana, serta seluruh peserta
kegiatan yang dalam hal ini pertama kita pembekalan dan nantinya akan dilanjutkan dengan tes pemetaan potensi dan kompetensi ASN se-Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tak lupa juga yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah maka kita bisa berkumpul di sini dalam rangka yang utamanya silaturahmi walaupun dalam bentuk Zoom, tapi ya yang ternyata kita bisa berkomunikasi di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu juga para peserta seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang kami hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Kami sampaikan di sini, jadi yang pertama CACT merupakan uji kompetensi yang menggunakan komputer yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kemampuan dan pengetahuan pegawai negeri ataupun aparatur sipil negara dalam berbagai bidang tugas atau pekerjaan tertentu. Dengan menerapkan teknologi dan metode evaluasi modern, CACT menjadi sarana yang efektif bagi badan kepegawaian untuk mengidentifikasi pengembangan potensi serta kualifikasi pegawai negeri ataupun ASN khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi pada kesempatan ini juga khususnya kepada Bapak dari PKN Regional 8 Banjarmasin dan juga dari PKN Pusat, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kehadiran Bapak dan Ibu sekalian atas perkenannya nanti memberikan pembekalan pada hari ini kepada ASN kami yang nantinya dalam beberapa waktu mulai sekarang sampai seterusnya yang akan mengikuti pemetaan potensi dan kompetensi ataupun yang bisa kita istilahkan talent pool. Tujuan diselenggarakannya uji kompetensi ini adalah untuk mengetahui potensi dan kompetensi ataupun talent pool dalam upaya peningkatan penguatan implementasi manajemen talenta ASN serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan promosi, rotasi dan kompetensi ASN. Perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara sekarang kita sudah punya peraturan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 17 tahun 2023 tentang penyelenggaraan manajemen talenta pegawai negeri sipil. Nah, ini kedepannya nanti akan kita terapkan secara bertahap. Jadi dengan adanya uji potensi dan kompetensi ini nantinya akan memberikan gambaran pada ASN yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini. Dan dari situ nantinya ini akan memudahkan bagi kami untuk seandainya ada ASN yang promosi, kami nanti ngambilnya di data ini. Jadi selain dari data-data lainnya, cuma dari hasil tes ini akan mempengaruhi posisinya karena di manajemen talenta itu nanti akan ada 9 kotak. Nah, jadi yang mana masuk di kotak 789, jadi mereka itulah yang nantinya akan berhak untuk kita promosikan untuk ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga dari tambahan dari kinerja ataupun dari hal-hal lainnya. Untuk kegiatan pada hari ini dan seterusnya itu nanti akan kita laksanakan selama 4 hari mulai tanggal 30 pada hari ini sampai dengan 2 November 2023 bertempat di Gedung Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pelaksanaan tes CACT ini bekerja sama dengan BKN Pusat, di mana untuk tes CACT dilaksanakan mulai tanggal 31, yaitu besok 31 Oktober sampai dengan 2 November 2023 sebanyak 2 sesi setiap harinya.
dengan peserta untuk masing-masing sesinya berjumlah 85 orang. Nah, karena memang kita keterbatasan dengan alat yang kita punyai. Adapun total peserta berjumlah 508 peserta, terdiri dari eselon 3, eselon 4, JRT Madya dan Muda serta staf. Nah, staf di sini kami ambil sebagian besar mulai dari kawan-kawan atau ASN yang sudah berpangkat atau golongannya sudah 3B. Mungkin itu yang bisa kami laporkan. Untuk selanjutnya kami mohon khususnya kepada Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara bisa dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Dan juga kepada Bapak dari BKN Pusat dan juga dari BKN Regional 8 Banjarmasin, kiranya dapat memberikan pembekalan nantinya melalui para auditornya atau stafnya yang ada kepada ASN kami yang nantinya akan mengikuti kegiatan ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi untuk Sekretaris Daerah kami mohon nanti memberikan arahan dan sekaligus membuka acara ini. Akhir kata saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan uji kompetensi berbasis CACT ini terdapat kekurangan dan kesalahan selama mengikuti ujian ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kak Muntai bersama teman. Ada masuk ke amun di kantor kan aku mengadu urang pandir. Maka saya itu tulak kada pikirakan. Koper di bawah terasa berat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga sambutan ini membawa manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, sambutan selanjutnya kami persilakan kepada Kepala Puspenkum BKN, kepada Bapak kami persilakan. Ini terima kasih Mas. Suara saya terdengar ya? Jelas Pak, suara terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kepala PKP SDM Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Regional 8 BKN Banjarmasin atau yang mewakili hari ini, yang kami hormati Kepala Bidang PDSK beserta jajaran dari Kantor Regional 8 BKN Banjarmasin, yang kami hormati tim asesor utama Madya, Muda dan Pertama, khususnya dari Pusat Penilaian Kompetensi ASN Badan Kepegawaian Negara, dan serta teman-teman dari Kantor Regional 8 BKN Banjarmasin dan teman-teman dari BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan lagi yang saya banggakan dan Bapak Ibu yang hadir selaku peserta profiling uji potensi dan kompetensi yang dilaksanakan secara paralel baik di BKN Pusat yang dilaksanakan kerjasama antara BKN Pusat dan Kantor Regional 8 BKN Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama dan tak intinya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang sampai siang hari ini kita masih dilimpahkan rahmat, khususnya rahmat sehat, sehingga kita bisa hadir dalam pertemuan khususnya persiapan atau pembekalan untuk penilaian potensi dan potensi yang dilakukan di lingkungan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bapak Sekda, Bapak Kepala BKPSDM, Bapak Kepala Kantor Regional, serta Bapak Ibu semuanya, bahwa tadi benar apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BKPM di dalam pengarahan beliau, bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka
pelaksanaan sistem merit Bapak Ibu. Jadi dalam Undang-Undang AS di 14 sistem merit artinya bahwa manajemen ASN ke depan dalam rangka promosi, mutasi mungkin, atau rotasi, dan dalam rangka pengembangan kompetensi, itu berdasarkan kepada 3 faktor, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan nah, saat ini Bapak Ibu sudah memiliki data terkait dengan kualifikasi dan kinerja, karena kualifikasi kami yakin Bapak Ibu pada saat diangkat menjadi PNS, itu sudah qualified ya, artinya pada waktu proses rekrutmen pun juga dasarnya adalah kualifikasi pendidikan Bapak Ibu dan jabatan yang akan dilamar. Jadi memang data kualifikasi itu sudah ada. Bahkan menurut Bapak Ibu sekarang posisinya sudah terus ya promosi menjadi eselon 3 atau administrator awas atau jabatan fungsional. Ya, itu artinya kualifikasi kita sudah ada. Data kinerja Bapak Ibu, data kinerja juga sudah dikumpulkan ya, baik itu secara bulanan atau bahkan ada yang mingguan, bulanan dan tahunan. Nah, namun untuk mewujudkan sistem merit berarti kita kurang satu data lagi, gitu ya, yaitu terkait data kompetensi. Ya, berdasarkan Permenpan 38 tahun 2017 bahwa kompetensi ASN atau khususnya kompetensi PNS itu didasarkan pada kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis Bapak Ibu. Nah, dalam kegiatan ini kami akan memprofiling, memotret Bapak Ibu khususnya terkait dengan kompetensi manajerial dan sosial kultural. Bapak Ibu yang kami hormati, banyak pertanyaan gitu ya dari teman-teman kita, kenapa kita harus dilakukan profiling? Tadi terkait dengan kebutuhannya untuk promosi, rotasi Bapak Ibu, atau dalam rangka pengembangan kompetensi. Nah, banyak pertanyaan seperti itu dan kami sampaikan, atau bahkan ada teman-teman kita dari fungsional itu mengajukan pertanyaan, saya ini fungsional, saya ini teknis, kenapa harus diukur kompetensi manajerial dan sosial kultural? Nah, kami sampaikan karena meskipun Bapak Ibu menduduki jabatan fungsional, ya, bekerja secara teknis, keahlian Bapak Ibu, namun di dalam pekerjaan kita sehari-hari, ya, kita perlu kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan manajerial Bapak Ibu, ya. Seperti Bapak Ibu harus kerjasama, Bapak Ibu harus berkomunikasi dengan tim dan sebagainya. Apalagi kita mempunyai core value berakhlak, salah satunya adalah kolaborasi. Nah, ini kenapa kita akan lakukan pemetaan profiling, dan ini dalam rangka untuk karir Bapak Ibu semuanya. Pada prinsipnya seperti itu. Tadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Kepala PKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bapak Sekda, Bapak Kepala PKPSDM, dan Bapak Ibu semuanya, kalau kita bicara pengumpulan data terkait dengan kompetensi, itu selalu terkaitkan dengan kegiatan assessment center. Nah, kalau kita bicara kegiatan assessment center itu relatif mahal, perlu waktu yang sangat lama. Dan pada saat ini PKN atas nama di Pusat Penilaian Kompetensi terus mengembangkan alat ukur ya, yang bisa digunakan mengukur kompetensi Bapak Ibu semuanya, tetapi dengan waktu yang ya, dengan biaya yang seminim kita lakukan, sehingga PKN terus-menerus bekerja sama dengan beberapa universitas, ya, sebelumnya kita dengan Unpad, dengan UGM dan UI, untuk terus menambahkan alat ukur ya yang dapat kita gunakan dan itu mampu mengukur kompetensi Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang lakukan dan kita didukung oleh teknologi informasi, sehingga seperti tadi yang kami sampaikan, selesai menjawab seluruh soal
dan otomatis Bapak Ibu sudah dapat hasil gitu ya. Kira-kira saya punya gap kompetensi di apa? Di kompetensi apa yang saya perlu melakukan pengembangan? Seperti pengembangannya bisa berupa pelatihan, bisa coaching, mentoring, karena sekarang pelatihan-pelatihan pun juga tidak harus hadir fisik ya Bapak Ibu ya. Kita bisa lakukan virtual. Nah, Bapak Kepala BKPSDM bahwa saat ini kita akan mengukur, tadi sudah kami sampaikan, kompetensi manajer dan sosial kultural. Ditambah lagi kita akan mengukur kompetensi emerging, karena dua sangat eh, terkait dengan kesiapan kita PNS ke depan ya, ketika menghadapi perubahan. Karena PNS sudah dituntut juga ya, kita sebagai PNS harus agile, harus adaptif, sehingga dengan dua kompetensi, artinya kompetensi literasi digital dan emerging skill, kita ingin melihat potensi Bapak Ibu, kesiapan Bapak Ibu untuk menghadapi perubahan-perubahan ya, khususnya di masa depan. Nah, ini yang coba kita ukur di dalam kegiatan ini, dan pada akhirnya nanti, tapi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BKPSDM, bahwa kita ingin membangun manajemen talenta, ya, yang dibagi dalam 9 kotak tadi oleh Bapak Kepala BKPSDM. Ini menjadi PR BKN, bagaimana BKN bisa mampu ya menyajikan data talenta nasional. Dan ini artinya BKN tidak bisa bekerja sendiri menyelesaikan itu semua. Hampir 4 juta PNS, mau kita mapping, mau kita profiling, itu akan sangat sulit tanpa adanya dukungan dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Intinya bahwa kita ingin bersama-sama mampu menyajikan data talenta nasional maupun data talenta institusional, artinya data yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu pejabat pembina kepegawaian di pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BKPSDM tadi. Jadi in the end of the day-nya, akhirnya kita akan punya sistem atau kita punya talent pool atau kita punya manajemen talenta. Bapak Ibu yang kami hormati, pada prinsipnya mungkin nanti secara detail Aula sama Pak Adi akan dijelaskan kegiatan-kegiatan kita, apa yang Bapak Ibu akan lakukan besok ya. Intinya bahwa tidak setiap pertanyaan tidak ada jawaban yang salah atau benar. Semua jawaban benar, benar sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Artinya bahwa kita inginkan bahwa nantinya penempatan kita, mutasi kita, rotasi kita, atau pengembangan kompetensi kita memang berdasarkan kompetensi yang kita miliki saat ini. Ketika Bapak Ibu menjawab soal tidak sesuai dengan keadaan Bapak Ibu saat ini, tidak sesuai ya, maka ya hasilnya nanti arah pengembangan atau penempatan Bapak Ibu juga akan tidak sesuai. Jadi kami harapkan benar-benar dijawab jawaban soal-soal itu sesuai dengan kondisi Bapak Ibu saat ini. Dan ketika Bapak Ibu nanti sesuai rotasinya, mutasinya, atau pengembangan kompetensinya sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu dan potensi Bapak Ibu, maka harapannya kinerja Bapak Ibu akan meningkat. Ketika Bapak Ibu kinerjanya meningkat, secara agregat ya, kinerja organisasi khususnya di pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini pun juga akan meningkat. Itu mungkin sekali lagi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan di siang hari ini. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Adi yang mungkin nanti juga sebentar lagi sudah join juga di tengah-tengah kita untuk memberikan gambaran apa-apa saja yang akan kita ukur di dalam kegiatan profiling potensi dan kompetensi manajerial, sosial kultural, emerging skill, dan literasi digital. Sekali lagi terima kasih kepada
Bapak Sekda, Bapak Kepala PKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkenan mensupport kegiatan untuk dapat menyajikan manajemen talenta, ya, khususnya yang ada di pemerintah daerah. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Saya kembalikan wabarakatuh. kepada si. Iya, terima kasih kepada Bapak Kepala Puspenkom yang banyak ya memberikan tentang sambutan beliau. Semoga nanti kegiatan kita berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, kami mintakan kembali dengan hormat sambutan yang selanjutnya, yaitu dari Kakanrek 8 BKN Banjarmasin. Kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Sekda Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selamat siang Pak Sekda. Ya, kami dari Banjarbaru, Pak. Yang kami hormati pula Bapak Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN, Bapak Bayu Hargono. Selamat siang, Pak Kapus. Selamat siang, terima kasih. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala PKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tim di Kabupaten di Amuntai, Pak. Ya, Pak. Serta seluruh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional media pertama maupun pejabat fungsional lainnya yang hadir serta panitia penyelenggara baik di instansi PKPSDM maupun di Puspenkom BKN Pusat. Dan tak kalah pentingnya adalah rekan-rekan kami Kabid PDSK Ibu Rias Gemurang dan tim yang hadir. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih karena dengan kondisi yang berbeda tempat, tapi ternyata apapun bisa kita lakukan karena komitmen kita bersama untuk mewujudkan ya ASN di Hulu Sungai Utara yang dapat dan akan mendukung visi misi untuk Hulu Sungai Utara. Ini menjadi penting. Jadi outcome-nya nanti harus para ASN ini setelah dipetakan kemudian nanti bisa untuk dikembangkan potensinya. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa sih manfaatnya? Jadi saya apresiasi sekali sama ASU karena ASU ini kan dengan visinya mantap gitu Pak. Ya, mantap ya. Karena mantap ini ya pegawainya ya orang-orang yang mantap, berkualitas ya. Karena dia harus maju. Dia mandiri, sejahtera, agamis dan produktif. Nah, bagaimana untuk menyongsong HSU yang mantap tersebut dibutuhkan aparatur-aparatur yang profesional dan berintegritas. Nah, oleh karena itu kita mau ke sana saat ini seperti apa? Makanya kita potret dulu diri kita. Kita asesmen diri kita, kemudian posisi kita di mana? Kompetensi apa yang kita butuhkan nanti? Sehingga saya juga apresiasi ini sesuai dengan Permenpan 3 2020 dalam rangka menyusun manajemen talenta nasional dan khususnya di HSU adalah menyusun manajemen talenta instansi. HSU ini adalah dari wilayah kami 46, ini termasuk dari 15 instansi yang sudah menyelenggarakan. Dan kita kenapa hal ini perlu? Karena di wilayah kita ini adalah untuk pendukung wilayah IKN.
Kenapa? Karena nanti kita memang harus mandiri untuk bersaing dengan yang lain, di mana kalau HSku ini akan maju, ya ASN-nya dulu, karena dia adalah roda penggerak birokrasi. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala Pusat bahwa kompetensi-kompetensi yang ada itu tentu saat ini bisa kita ukur dengan indeks profesionalitas. Yang itu adalah sesuai dengan proses dari sistem kualifikasi kinerja. Kami kantor regional senantiasa siap untuk memfasilitasi, kami akan menjembatani. Kalau nanti hasilnya sudah ada, kemudian akan dikonsultasikan, kami memiliki asesor-asesor. Bisa konsultasi via personil. Jadi kami hasilnya seperti ini. Bisa buka aja Zoom ke Kanrek, pesen, halo Kanrek, kami ingin konsultasi, nilai kami seperti ini, kami seharusnya seperti apa, ya. Nah, itu bisa kita lakukan karena kita telah membuka. Jadi timnya Buria itu membuka konsultasi 24 jam kecuali saat tidur malam, Pak Seda. Jadi kami kecuali saat tidur malam itu tentu kami ada. Nah, ini adalah bentuk yang kita lakukan layanan sehingga kami yakin AS ini ke depan. Kalau katanya ini tahun ini 2022, ya, kemudian tahun depan diajukan kebutuhan-kebutuhan akan kompetensi, maka bisa terukur bahwa target-target kinerja dari setiap OPD karena pegawai tersebut tahu mana yang tingkat kompetensinya, dia akan mencapai kinerja-kinerja yang lebih baik. Sehingga akan mencapai tahap demi tahap capaian-capaian RPJMD akan bisa terwujud. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oleh karena itu, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Oleh karena itu kami siap untuk berkolaborasi. Semoga HSU mantap ke depan. Sekian dari saya. Bila ada kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Kakanrek yang telah memberikan sambutan. Dan sambutan yang terakhir sekaligus membuka pada acara hari ini, kami mintakan dengan hormat kepada Bapak Sekda Kabupaten Hulu Sungai Utara, Bapak Adi Lesmana. Kepada beliau kami persilahkan. Waalaikumsalam. Masih mute, Pak. Oke, baik. Acara selanjutnya yaitu sambutan terakhir dari Sekda Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada Bapak Adi Lesmana, MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Iya, Pak, sudah. Iya, sudah Pak, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang hormati Bapak Kapolres Menkom BKN, juga kami hormati Bapak Kepala Kantor Regional 8 BKN Banjarmasin. Mohon maaf Pak Adi, suaranya agak kecil, bisa diperbesar. Kurang kedengeran suaranya. Yang mati Bapak Direktur Utama BKN. Bentar. Bagaimana? Assalamualaikum.
Bagus Pak, suaranya Pak. Sudah jelas Pak suaranya? Sudah, Oh, ya, jelas. sudah. Oh, ya. Suaranya. Jelas Pak. Jelas Pak, jelas Pak. Ya, Oke. nah, kita kembali Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kapus Penkom BKN, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Regional 8 BKN, yang kami hormati para asesor utama BKN yang hadir pada saat ini, yang terkepegawaian BKN, Tem CACT BKN, yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara, saudara-saudara peserta kegiatan tes pemetaan potensi dan kompetensi ASN, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan rahmat karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini, yaitu kegiatan pembukaan tes pemetaan potensi dan kompetensi ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan ini kegiatan yang pertama kita laksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan semoga kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar dan hasilnya juga sangat memuaskan bagi kita semua dan bisa diimplementasikan dengan baik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selanjutnya, salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, telah membawa kita dari alam kegelapan pada alam yang terang benderang ini. Hadirin dan undangan yang berbahagia, kegiatan ini dilaksanakan adalah dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. Penilaian potensi dan kompetensi ASN ini dilakukan dengan metode CACT untuk mempercepat penyediaan data potensi dan kompetensi agar setiap instansi pemerintah dapat segera mengimplementasikan manajemen talenta termasuk sistem meritnya. Metode ini dirancang dengan beberapa karakteristik, di antaranya yaitu berbasis digital, diselenggarakan secara massal, pengelolaan datanya berbasis aplikasi, dan terintegrasi dengan sistem informasi ASN. Data potensi dan kompetensi yang dihasilkan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan berbagai keputusan strategis, misalnya dalam perencanaan karir pegawai, pengisian jabatan yang lebih tinggi, dan rencana pengembangan kompetensi pegawai. Secara khusus menyangkut penyediaan jabatan, hasil pemetaan potensi dan kompetensi ini juga menjadi pintu awal pencegahan terjadinya korupsi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi atau JPT. Kira-kira demikian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan hasilnya sebagaimana kita harapkan tadi dapat bermanfaat bagi pemerintahan di daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada akhirnya juga akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu kami mohon maaf apabila ada kekurangan, dan sebelum mengakhiri sambutan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan kegiatan tes pemetaan potensi dan kompetensi di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara secara resmi saya nyatakan dibuka. Alhamdulillah. Supaya kada kalah nih lawan kepala BKD tadi, kita berpantun sedikit. Asik Pak, cakep. Cakep Pak, cakep. Buah delima di dalam pepaya.
Biji Cakep. Permata. Biji Permata dari Surabaya. Usai Cakep. sudah sambutan saya. Usai sudah sambutan saya. Akhir kata, tetap semangat mengikuti ujiannya. Iya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Seda. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih kembali kami ucapkan kepada Pak Sekda yang telah membuka secara resmi kegiatan pada hari ini, dan tibalah saatnya kita masuk ke acara inti, yaitu pembekalan kegiatan CACT oleh tim Astama BKN. Kepada tim Astama BKN kami persilahkan. Mohon izin lah meninggalkan atau lab dari Iya, ini, Mbak, dari silakan. kegiatan karena ada rapat selanjutnya, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini silakan, Pak. Silakan Bapak ya. Baik Pak, suara saya terdengar Bapak? Jelas Pak Adi. Baik. Kami mulai Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang yang terhormat Bapak Haji Adi Lesmana SOMSI, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Rahmadi Permana, MAP, Bapak Kepala BKSDM Kabupaten Hulu Selatan Utara, Bapak Darmuji Esos, Kepala Kantor Regional 8 BKN Banjarmasin, Bapak Bayu Ludi, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN, pejabat administrasi, pejabat fungsional di lingkungan kantor Regional 8 BKN Banjarmasin, pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan panitia di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Bapak, Ibu peserta CAT, dan hadirin yang berbahagia tentunya hadir dalam Zoom ini. Izin kami memulai, tadi Bapak Ibu narasumber sudah menyampaikan terkait dengan kebijakan, terkait dengan tujuan daripada CACT itu sendiri. Jadi kami izin Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, kebetulan kami masih dalam perjalanan menuju Hulu Sungai Utara, mohon maaf, di saat ini masih di kandangan Bapak Ibu, jadi kami izin agar mempercepat waktu ya Bapak Ibu. Kami izin untuk share. Dia jelas sih Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan CACT ini memang BKN dalam hal ini adalah Pusat Penilaian Kompetensi pada tahun 2022 membangun Pak instrumen ini. Jadi ini memang tugas kami waktu itu bagaimana ada tugas terkait dengan prioritas nasional. Bagaimana kita membuat instrumen agar supaya dapat dilakukan penilaian kompetensi secara massal. Mengingat kalau kita menggunakan assessment center, tentunya ini jelas kalau melakukan penilaian sebanyak 4 juta tentunya akan makan waktu dan biaya yang sangat besar. Jadi ini menjadi tugas daripada BKN dalam hal membangun ini. Jadi alat ukur ini kami bangun ya bersifat daring, di mana dapat diakses secara online, kemudian dapat diselenggarakan secara massal, dan ini adalah targetnya adalah pejabat administrator dan pejabat fungsional madya ke bawah. Tentunya dengan CACT ini, di mana sudah kita payungi dalam Perban 26 tahun 2019 sebagai salah satu metode penilaian lainnya, pengolahan datanya tidak melibatkan asesor, yaitu dengan asesor meeting. Jadi tidak perlu dengan asesor meeting, jadi langsung by aplikasi. Dan dalam hal nanti Bapak Ibu, dalam hal pemetaan ini menggunakan CACT, jadi Bapak Ibu nanti bisa dapat dilihat gambaran kompetensi Bapak Ibu adalah berdasarkan kategori optimal, cukup optimal, maupun kurang optimal. Jadi nanti
ini dapat dipetakan di dalam Netbook ya, talent mapping seperti itu. Nah, kemudian nanti ada sertifikat dan tentunya ini adalah integrasi dengan ASN. Jadi nanti Bapak Ibu setelah dilakukan pemetaan melalui CACT ini, 1 bulan atau 2 bulan berikutnya Bapak Ibu bisa melihat hasilnya di Mei SAPK. Ya, kalau setelah ujian, setelah pemetaan, Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran secara umumnya, tetapi nanti setelah 1 bulan atau 2 bulan Bapak Ibu sudah mendapatkan hasilnya, yaitu secara berdasarkan aspek, contohnya Mansos, manajerial, sosial, kultural, integritinya berapa, kemudian kerjasamanya berapa, itu sudah tergambar di dalam Mei SAPK seperti itu. Nah, besok yang akan kami lakukan dalam petaan Bapak Ibu, jadi ada 3 hal yang kami petakan. Yang pertama adalah kompetensi media sosial kultural Bapak Ibu. Nah, ini mengacu pada Permen nomor 38 tahun 2017 terkait dengan standar kompetensi jabatan. Dan ini kami susun berdasarkan leveling, Pak, level kompetensi. Nah, karena memang sasarannya tadi adalah JF Madya ke bawah, jabatan administrasi ke bawah, jadi ada 4 level. Dan menggunakan sekurang-kurangnya 2 simulasi, yaitu analisis kasus dan SJT. Yang kedua adalah kompetensi literasi digital. Ini tentunya mengacu kepada Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, di mana memang ini sedang digalakkan oleh pemerintah kita, bagaimana kita bisa menjalankan tugas itu berdasarkan kemampuan kita dalam menguasai teknologi informasi. Digitalisasi merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang tentunya menjadi faktor kunci untuk mewujudkan dan bagaimana dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, yaitu jalan tol pelayanan, di mana semua dapat mudah diakses oleh masyarakat, kemudian efektif dan efisien. Ini terkait dengan kompetensi literasi digital. Nanti Bapak Ibu diukur bagaimana penggunaan terkait dengan teknologi informasinya. Yang ketiga adalah terkait dengan emerging skill. Nah, emerging skill ini sebenarnya tidak jauh seperti psikometri pada umumnya. Jadi untuk memprediksi kemampuan di masa depan seperti itu. Nah, soal ini Bapak Ibu kami sajikan dalam bentuk pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, soalnya sudah ada, kemudian jawabannya sudah ada. Memang ada beberapa yang menjawabnya dengan mengetik penjumlahan angka seperti, tapi itu tidak banyak. Pada dasarnya, pada umumnya adalah pilihan ganda dan tidak mengenal nilai minus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan jawab semuanya, tidak ada pengurangan daripada nilai tersebut apabila salah, seperti itu. Nah, terkait dengan Mansos Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu ada 9 aspek yang kami ukur, yaitu pertama ada integriti, kemudian kerjasama, komunikasi, sampai pengambilan keputusan, kemudian ditambah 1 terkait dengan sosial kultural, yaitu perekat bangsa. Untuk JF Madya, itu tentunya kami ukur dengan level 4, ini berdasarkan Permen nomor 38, kemudian level 3 ini ada untuk administrator, JF muda dan penyelia, kemudian level 2 untuk pengawas JF pertama dan JF akhir, kemudian untuk level 1 adalah untuk pelaksana JF terampil dan JF pemula. Tentunya ini nanti mungkin untuk pendaftaran sudah diupdate ya Bapak Ibu ya, data Bapak Ibu sudah diupdate sesuai dengan data Bapak Ibu yang saat ini, karena memang yang mempengaruhi terkait dengan leveling ini. Jadi kalau sudah sesuai, jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan berdasarkan level jabatan Bapak Ibu, seperti itu. Terkait dengan literasi digital Bapak Ibu, ini nanti yang kami ukur adalah ada 2 hal di sini. Sasaran penilaiannya ada level basic dan level advance. Di mana level basic ini adalah untuk jabatan non pranata atau manggala Bapak Ibu. Nah, kalau jabatan untuk level advance ini tentunya akan diberikan bagi pejabat fungsional pranata komputer dan manggala. Ini agak lebih sulit sedikit gitu ya. Kalau basic kan tidak terlalu sulit seperti itu. Jadi penggunaan sehari-hari semacam email seperti itu. Kemudian terkait dengan emerging skill, Bapak Ibu ada 4 yang kami ukur. Ini tentunya terkait dengan kemampuan berpikir, kemudian kemampuan manajerial, kemampuan pengelolaan diri, dan kemampuan teknis informasi teknologi.
Nah, hasil penilaian Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu dalam pemetaan ini setelah Bapak Ibu menyelesaikan semuanya rangkaian subtes yang kami ujikan, ini bukan lulus tidak lulus Bapak Ibu, jadi hasilnya nanti ada optimal, cukup optimal ataupun kurang optimal, di mana JPM-nya ada lebih besar dari 90% itu adalah optimal, kemudian lebih besar dari 78 atau sama 8 sampai 90% itu adalah cukup optimal, kemudian kurang dari 78% adalah kurang optimal. Nah, ini nanti di dalam laporan juga, laporan individu tentunya akan kami sajikan terkait dengan kelebihan dan area pengembangan peserta, kemudian rekomendasi saran pengembangan yang sesuai. Nah, untuk saat ini memang nanti admin SIASN Bapak Ibu bisa mendownload Bapak Ibu hasil dari rekapitulasi hasil pemetaan besok. Jadi langsung Pak, setelah dilaksanakan selesai tanggal 2, Bapak Ibu sorenya itu admin SIASN langsung bisa mendownload rekapitulasinya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, terkait dengan petunjuk pengerjaan tes Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu paham besok seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi besok adalah kalau tidak salah pelaksanaan tanggal 31 sampai tanggal 2 November 2023 ini ada 2 sesi. Jadi sesi pagi itu kami mulai Pak Bu nanti jam 8 sampai jam 12.30. Jadi mohon nanti kehadiran Bapak Ibu yang sesi 1 sudah hadir di tempat paling tidak jam 7 ya Pak Ibu, itu 7 atau jam 7.30 seperti itu. Kemudian untuk sesi siang kami mohon kehadiran Bapak Ibu nanti sebelum jam 1 siang karena memang ada registrasi. Jadi nanti kartu peserta Bapak Ibu akan di barcode ya, di barcode melalui aplikasi kami oleh panitia yang mungkin panitia di sini adalah dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan kami mohon Bapak Ibu nanti dalam mengerjakan pemetaan ini, soal-soal yang kami ujikan, itu tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan pada tiap sesinya. Kenapa? Kalau siang, kalau sesi pagi ini molor umpamanya sampai jam 2 tentunya akan mempengaruhi sesi siang. Kasihan yang sesi siang tentunya akan pulang malam seperti itu. Jadi kami mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk mengerjakan sesuai dengan waktu yang kami sediakan. Ini hari Jumat tidak ada, kebetulan kita selesai di hari Kamis. Nah, Bapak Ibu soalnya di mana yang kami sampaikan tadi ada 3 hal yang emerging skill, kemudian manajemen sosial kultural, kemudian terkait dengan literasi digital. Nah, terkait dengan soalnya Bapak Ibu itu sebanyak 435 soal Bu, yang terbagi menjadi 22 subtes. Waktunya kurang lebih 4,5 jam, kurang lebih 4 jam sampai 4,5 jam. Nah, itu pun nanti setiap subtes itu kami batasi. Jadi setiap subtes 1 dan subtes 2 atau 3 itu mungkin waktunya berbeda-beda seperti itu. Jadi bentuknya itu bisa cerita, bisa gambar, bisa angka. Nah, tadi Bu Ibu, jadi waktunya pengerjaannya berbeda-beda. Jadi mohon nanti Bapak Ibu dapat memanage sewaktu yang telah diberikan. Karena apa? Karena kalau Bapak Ibu lama ya memahami soalnya, tahu-tahu waktunya habis, itu tentunya akan menutup dengan sendirinya subtes tadi yang Ibu subtes kerjakan akan masuk ke subtes berikutnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu perhatikan waktu yang ada. Nah, pada setiap subtes awal ya Pak Ibu, pada setiap awal subtes itu terdapat penjelasan dan contoh soal Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menjawab, kemudian ada contoh soal, biasanya ini ada 3 contoh soal, mohon nanti Bapak Ibu pahami. Kemudian Bapak Ibu juga silakan nanti membaca instruksi pada masing-masing subtes secara mandiri. Kami hanya memberikan nanti terkait dengan gambaran aplikasinya saja untuk mengulangi lagi apa istilahnya mengingatkan kembali penggunaannya seperti itu. Jadi nanti setelah itu Bapak Ibu langsung mengerjakan secara mandiri. Memang login-nya bareng-bareng, tetapi biasanya selesainya itu tidak bareng-bareng Pak Ibu, seperti itu. Kemudian apabila soal dirasa sulit, Bapak Ibu bisa beralih ke soal berikutnya dan kembali ke soal
tersebut jika waktu masih tersedia. Kemudian Bapak Ibu harus mengerjakan ya, sudah mengerjakan seluruh soal pada sukses. Jika masih ada sisa waktu, dan Bapak Ibu dipersilahkan untuk meriksa kembali jawaban Bapak Ibu, ya, dengan catatan waktu masih ada seperti itu. Nah, apabila waktu telah habis, secara otomatis akan berlanjut ke subtes berikutnya dan Bapak Ibu tidak bisa mengulang ke subtes yang dikerjakan sebelumnya. Seperti itu Pak Ibu ya. Login test kita mulai bersama-sama nanti Pak. Jadi setelah kami mengulangi lagi nanti petunjuk aplikasinya, kami akan berikan pin sesi. Jadi Bapak Ibu nanti inputnya adalah menggunakan NIP, ya, tiket masuknya menggunakan NIP dan pin sesinya setelah kami berikan setelah pengarahan di saat kami di kelas seperti itu. Nah, setelah berhasil login, Bapak Ibu bisa dapat melanjutkan pengerjaan tes secara mandiri tanpa menunggu aba-aba dengan mengikuti instruksi yang ada di layar komputer masing-masing. Dan kemudian Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk bertanya. Silahkan gunakan untuk menanyakan hal yang belum dipahami. Nah, ini Bapak Ibu kami mohon nanti antara angkat tangan, pusing garuk-garuk kepala dengan angkat tangan ingin bertanya, mohon dibedakan ya Pak Ibu, saya beberapa kali kecil gitu ya, setelah kita datangin ternyata pusing gitu ya, mungkin nanti angkat tangannya agak tinggian seperti itu. Nah, jika terjadi kendala Bapak Ibu bisa angkat tangan, petugas akan membantu kami, tentunya akan membantu Bapak Ibu apabila terjadi kendala nanti apabila di tengah perjalanan Bapak Ibu ada komputer hang atau jaringannya putus dan sejenisnya, kami tentunya akan siap membantu kami. Intinya Bapak Ibu BKN Pusat dan Kanwek 8 Banjarmasin datang membawa masalah, tapi nanti Bapak Ibu ya menyelesaikan masalah itu sendiri. Mohon maaf ya. Kemudian di tengah pengerjaan tes Bapak Ibu diizinkan ke toilet atau beribadah hanya pada saat pergantian bagian subtes ya Bu ya, yang ditandai dengan munculnya lembar pada layar. Jadi Bapak Ibu tidak boleh meninggalkan ruangan di saat tampilan halaman ujian, karena kalau pada saat tampilan halaman ujian waktu berjalan, tapi kalau pada saat instruksi dan contoh soal itu waktu tidak berjalan Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu silakan nanti ke toilet atau untuk beribadah, mohon memperhatikan waktu, jangan berlama-lama Bapak Ibu ya, mengingat alokasi waktu yang terbatas. Ada beberapa kejadian Bapak Ibu di lokasi izinnya ke toilet tapi bukan toilet dekat tempat tes, tapi toiletnya di rumah Pak, jadi nggak balik lagi. Nah, ini tentunya tidak bisa menggambarkan kompetensi Bapak Ibu. Nanti percuma Bapak Ibu datang gitu ya, setengah hari sudah mengerjakan izin ke toilet, tapi toiletnya rumah itu kan, kabur gitu kan. Nah, itu tidak tergambar nanti kompetensi Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tidak diperkenankan membuka selain aplikasi tes. Tentunya jika melanggar akan kami berikan teguran lisan dan dimasukkan dalam berita acara. Kemudian kami harapkan juga Bapak Ibu mengerjakan semua soal hingga selesai dan mengerjakan tes dengan sungguh-sungguh agar supaya kompetensi Bapak Ibu tergambar sesungguhnya. Karena ini penting buat Bapak Ibu untuk pengembangan diri Bapak Ibu, untuk mutasi dan rotasi dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu dapat melihat hasil tes secara langsung di layar komputer setelah Bapak Ibu mengerjakan semua rangkaian tes, dan kemudian silakan Bapak Ibu mencatat di kartu peserta. Bapak Ibu setelah itu bisa meninggalkan ruangan tanpa menutup browser karena akan digunakan oleh peserta berikutnya. Kemudian Bapak Ibu tentunya kami sediakan juga nanti panitia dari Kabupaten Hulu Sungai Utara menyediakan kertas dan pensil, silakan nanti Bapak Ibu gunakan sebaik-baiknya untuk sekedar coret-coret di saat ada soal terkait dengan emerging skill. Dan mohon nanti pensil ditinggalkan, kalau kertas silakan Bapak Ibu bawa, bisa dibawa untuk dibuang di tempat yang telah disediakan. Contohnya juga Bapak Ibu membawa air minum ke dalam, saya kurang tahu apakah nanti diizinkan untuk membawa air minum
tolong nanti Bapak Ibu kami harap Bapak Ibu masuk bersih, pulangnya bersih gitu ya. Jadi Bapak Ibu ya kalau memang minum ke dalam ya mohon nanti botolnya atau tisunya mohon nanti dibawa keluar juga gitu. Karena kasihan nanti peserta berikutnya seperti itu. Dan tentunya juga mempercepat daripada panitia untuk melakukan pergantian sesi seperti Pak. Nah, Bapak Ibu, ini sering terjadi memang kendala IT. Jadi nanti apabila Bapak Ibu mengalami jaringannya nge-freeze, kemudian navigasinya berwarna abu-abu, tidak gerak, soalnya tidak muncul, seperti itu silakan klik F5. Yang di tombol atas keyboard itu ada tulisan ada F5, F1, F2, F3, F4, F5 sampai F12. Nah, itu yang tekan F5 Bapak Ibu. Mungkin nekannya tidak hanya sekali, 2 kali, mungkin bisa 3 kali, bisa 4 kali. Nah, bisa 5 kali. Nah, apabila Bapak Ibu belum terasasi kendalanya, Bapak Ibu bisa angkat tangan, kemudian minta bantuan ke kami. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir di mana soal yang sudah dikerjakan, jawabannya itu akan tersimpan dalam sistem kami dan waktunya tidak berkurang. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini besok Bapak Ibu setelah masuk ke ruangan, tampilan di depan komputer Bapak Ibu sudah seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan NIP Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah pin sesi ini adalah dimasukkan pin sesi yang nanti kami setelah pengarahan terakhir kami berikan Bapak Ibu. Nah, ini biasanya kami ulang lagi untuk mengingatkan Bapak Ibu. Jadi nomor peserta diisi oleh NIP dengan NIP, kemudian pin sesi diisi setelah pengarahan terakhir, kemudian Bapak Ibu bisa lakukan login. Setelah Bapak klik login, ya Bapak Ibu, nah akan tampil data diri. Nah, kalau Bapak Ibu klik batal, berarti Bapak Ibu tadi nggak punya komitmen untuk pemetaan ya Bapak Ibu ya, tentunya akan klik mulai. Tapi pastikan dulu Bapak Ibu data diri Bapak Ibu benar. Contohnya ini benar, nama benar, tempat tanggal benar, kemudian pendidikan benar, jabatan benar. Apabila nanti ada yang salah, silakan Bapak Ibu bisa mengkomunikasikan ke kami Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah benar Bapak Ibu, ini tidak bisa diketik Bapak Ibu, ini hanya tampilan diri aja. Nah, kalau sudah benar silakan Bapak Ibu klik mulai. Klik mulai, tentunya akan tampil lembar instruksi umum dan contoh soal. Ini menjadi satu tampilan ya Bapak Ibu ya untuk instruksi umum dan contoh soal ini. Jadi pahami instruksinya, kemudian pahami contoh soalnya seperti itu. Nah, saat seperti inilah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin sekedar ke toilet atau ke ya sekedar minum gitu Bapak Ibu, silakan posisinya seperti ini. Nah, ini waktu nggak dihitung, belum dihitung Bapak Ibu ya. Tampilan instruksi dan contoh soal ini waktunya belum dihitung. Ini Bapak Ibu bisa sekedar tadi minum atau istirahat sejenak karena pusing atau apa gitu kan, untuk mendinginkan kembali gitu ya. Ya silakan Bapak Ibu bisa keluar sebentar seperti itu. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu di saat mengerjakan ada keluhan kesehatan, silakan Bapak Ibu angkat tangan ya Bapak Ibu ya, karena mungkin HSU izin, mungkin sudah menyediakan dokter atau tenaga kesehatan, karena banyak sekali kejadian di tilok-tilok yang lain Bapak Ibu mungkin pesertanya pusing atau muntah-muntah seperti itu, segera mendapat pertolongan. Nah, Bapak Ibu sudah paham terkait dengan instruksi dan contoh soal ini, silakan Bapak Ibu klik lanjutkan. Nah, lanjutkan ini ada posisinya di kanan bawah, Pak Bu. Nah, kanan bawah ini silakan lanjutkan. Nah, kalau sudah lanjutkan akan tampil halaman ujian. Nah, ini Bapak Ibu tampil halaman ujian seperti ini. Nah, untuk instruksi ini yang di depan tadi tampilkan kembali. Intinya Bapak Ibu adalah perhatikan soal. Ini contohnya soal nomor 1. Nah, ini perhatikan bawahnya ini. Ini ada soal. Ini cari polanya yang satu pola yang berbeda. Ini untuk contoh soal emergency ya Bapak Ibu ini. Ini satu pola berbeda. Contohnya jawabannya E. Saya klik E, kemudian simpan dan lanjutkan, akan tampil soal nomor 2. Kemudian dijawab, simpan dan lanjutkan, akan tampil nomor 3 dan seterusnya sampai nomor terakhir Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu
setelah menjawab, ini ada navigasi berwarna hijau semua. Nah, Bapak Ibu saat tadi masuk awal tadi Pak Ibu, jadi Bapak Ibu lanjutkan tadi, navigasinya ini masih berwarna merah, belum berwarna hijau Pak Ibu ya, belum berwarna hijau. Nah, Bapak Ibu tadi menjawab nomor 1, jawab E, simpan lanjutkan, yang berwarna merah, 1 ini akan berwarna hijau. Dan itu seterusnya sampai Bapak Ibu menjawab semua soal, Bapak Ibu ya, soal tema jawab, semua akan tampil hijau. Ya, berarti kan kalau tampil hijau Bapak Ibu sudah menjawab semua nih. Akan tampil tulisan selesai di sini Pak. Tulisan selesai ini belum tampil kalau Bapak belum menjawab semua soal. Ya Pak Ibu ya, saya ulang ya Pak Ibu ya. Tulisan selesai ini tidak akan tampil kalau Bapak Ibu tidak menjawab semuanya ini. Ini harus berwarna hijau semua, baru tulisan ada tampil tulisan selesai. Ya Pak Ibu ya. Nah, ini ada waktu Bapak Ibu, perhatikan waktunya. Ini yang 003653 ini akan berjalan terus Bapak Ibu sampai 00000. Jadi ini setiap subtes ini waktunya berbeda-beda. Subtes 1, subtes 2, subtes 3 itu waktunya berbeda-beda. Mungkin ada 15 menit, ada 15 menit, ada 18 menit, ataupun ada yang 10 menit Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saat mengerjakan, perhatikan sekali lagi waktu ini berjalan terus seperti Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tadi kalau sudah selesai nih, sudah selesai menjawab, ada tulisan selesai. Nah, Bapak Ibu ingin menjawab, ingin merevisi apa mengoreksi. Contohnya, oh tadi nomor 1 saya salah, bukan E, ternyata D. Bapak Ibu bisa ganti langsung klik D, simpan dan lanjutkan seperti itu. Tapi perhatikan waktunya lagi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak waktunya masih ada. Tapi kalau Bapak Ibu nih belum selesai, saya menjawab 26. Ternyata soalnya ada 40 ya Bu ya. 26 kami jawab, tapi waktunya sudah habis. Gimana? Subtes ini akan menutup dengan sendirinya Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung masuk ke subtes nomor kedua, subtes kedua seperti itu. Paham Bapak Ibu ya? Jadi intinya Bapak Ibu perhatikan waktunya ya, setelah masuk halaman ujian perhatikan waktunya, kemudian Bapak Ibu jawab, pilih jawaban D atau E, simpan dan lanjutkan. Kemudian kalau lewatkan Pak Ibu, lewatkan ini artinya belum menjawab Ibu ya. Contohnya saya nomor 1 saya jawab E, kemudian lewatkan. Ini artinya belum menjawab. Tetap nomor 1 ini dalam navigasi berwarna merah karena dianggap belum menjawab kalau diklik lewatkan. Intinya Bapak Ibu adalah kalau sudah berwarna hijau itu sudah menjawab. Nah, kalau sudah selesai semua Bapak Ibu, sudah selesai semua dan tidak mengoreksi, silahkan klik selesai 2 kali. Klik selesai, kemudian klik selesai. Akan tampil subtes berikutnya seperti itu. Nah, ini ada tampilan progress bar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini yang berwarna hijau, sebenarnya ini berwarna hijau Bapak Ibu ya. Berwarna hijau ini dimulai dari pojok kiri, ibarat login, kemudian masuk halaman ujian itu kita penerbangan dari Sabang sampai Merauke, seperti itu ya, kita analogikan. Nah, ini akan berjalan terus Pak Ibu, yang progress bar ini. Akan berjalan terus sampai pojok kanan. Nah, sudah pojok kanan, mentok, sudah selesai Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sudah Bapak Ibu sudah progress barnya sudah mentok kanan, berarti sudah selesai, kemudian Bapak Ibu akan tampil akhir dari pengerjaan tes, di mana Bapak Ibu akan mendapatkan gambaran kompetensi Bapak Ibu, contohnya manajerial, sosial kultural level 3. Level 3 ini untuk administrator atau eselon 3, CF muda gitu ya, mungkin optimal. Kemudian literasi digital juga karena eselon 3 basic jadi optimal, emerging skill optimal. Nah, itu monggo silakan Bapak Ibu nanti dicatat di kartu peserta, dan kemudian nanti 1 bulan berikutnya silakan Bapak Ibu bisa lihat di My SAPK melalui handphone Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini contohnya pin sesinya Pak, ada 6 angka ya Pak ya. Seperti itu pin sesinya. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami akan memberikan gambaran terkait dengan mekanisme Bapak Ibu, mekanisme di BKN pusat yang biasanya
kami selenggarakan. Jadi saya ingin ini Pak Ibu, ingin apa? Nge-share Pak mekanismenya seperti apa di BKN Pusat ya Pak Ibu ya. Kita nonton bareng-bareng dulu Pak Ibu. Selamat datang peserta pemetaan potensi dan kompetensi aparatur sipil negara. Peserta diharapkan menuju meja registrasi. Petugas akan memeriksa kartu identitas, melakukan scan QR Code pada kartu peserta. Selanjutnya, peserta akan diarahkan menuju ke loker untuk menyimpan barang bawaan. Selain kartu peserta, seluruh barang bawaan seperti handphone dan alat tulis tidak diperkenankan masuk ke ruang tes. Selama berada di ruang tunggu, peserta dapat menyimak video petunjuk teknis pengerjaan tes. Petugas akan mengarahkan peserta untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Dan ujian akan dimulai setelah mendengarkan instruksi dari petugas. Jika terdapat kendala selama pengerjaan tes, silakan memuat ulang halaman tes dengan menekan tombol F5 pada keyboard. Apabila masih mengalami kendala yang sama, silakan memberitahu petugas dengan mengangkat tangan. Selama berada di ruang tes, peserta dilarang makan dan minum. Hasil tes muncul di layar monitor peserta sesaat setelah tes selesai. Peserta dapat mencatat hasil tes tersebut di balik kartu peserta. Peserta dapat meninggalkan ruang tes dengan tertib. Terima kasih telah mengikuti pemetaan potensi dan kompetensi aparatur sipil negara. Nah, mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan video mekanisme. Jadi nanti izin Bapak Ibu di dalam pelaksanaan besok pagi kami mengharapkan Bapak Ibu cukup membawa kartu peserta saja ya Bapak Ibu ya, untuk handphone, kemudian tas mohon nanti dititipkan di panitia, mungkin kalau ada loker ya bisa dititipkan di loker, tapi kalau tidak mohon nanti dititipkan ke panitia seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu cukup ke ruangan hanya membawa kartu peserta. Nah, kalau memang kondisinya nanti AC-nya dingin, Bapak Ibu ingin membawa jaket, silakan saja Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Sugiyarno ya, yang Sugiyarnor yang kami berikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan peserta besok tidak mengalami kendala dan dapat berjalan lancar. Tentunya kami mengharapkan Bapak Ibu semua peserta malam ini tidur yang cukup, sarapan yang cukup juga, jangan sampai begadang karena soalnya sangat banyak, yaitu 435 yang terdiri dari 22 soal. Tentunya kesehatan perlu dijaga, takutnya nanti di tengah jalan Bapak Ibu sakit, kemudian tidak bisa meneruskan, sayang kan gitu, maksudnya akan reschedule. Nah, kami kurang tahu apa schedule-nya kapan kan gitu kan. Lebih baik malam ini jaga kondisi, jangan begadang gitu ya. Cukup istirahat yang istirahat yang cukup gitu, karena tidak perlu belajar Bapak Ibu, nggak perlu belajar buka buku sampai wayangan gitu, nggak perlu, karena itu hanya kalau ini kan pemetaan, jadi kompetensi Bapak Ibu yang kami gali gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan seperti tes SKD ya, seleksi kompetensi dasar, nggak seperti itu. Memang kalau Bapak Ibu yang mungkin putra-putrinya kemarin ikut CPNS ya gambarnya sama saja Pak Ibu. Kalau SKD kan
tentunya belajar ya Bapak Ibu ya, belajar terkait dengan pengetahuan knowledge seperti itu ya, knowledge terkait dengan TKP, kemudian TWK seperti itu. Tentunya hasilnya juga langsung ketahuan. Nah Bapak Ibu, hasilnya ketahuannya adalah terkait dengan gambaran kompetensi Bapak Ibu seperti itu. Mungkin yang sudah ikut CPNS dengan CAT ya hampir sama seperti itu. Mungkin itu Pak Sugi Arnold yang dapat kami sampaikan dari kami. Tentunya untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan monggo Bapak Ibu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan karena narasumber mempersilahkan untuk bertanya ya. Jadi kami persilahkan 3 orang peserta mengenai mekanisme yang akan ditanyakan. Kami persilahkan. Oke, kalau melihat dari informasi yang disampaikan oleh narasumber sangat jelas Pak, kalau melihat dari apa yang Anda sampaikan, sehingga mungkin secara garis besarnya rekan-rekan atau para Bapak Ibu sekalian memahami dari informasi yang tadi disampaikan. Tapi kita tunggu dulu Pak, kalau mungkin ada informasi dari peserta yang ingin bertanya ataupun ingin mengetahui lebih jauh tentang pemetaan ini, kami persilahkan. Nggak ada yang bertanya nih Pak. Iya, Mudah-mudahan. Boleh Oh ini ada. Oh silakan Pak Silakan, Joko. silakan. Ini Pak seumpama Pak ada peserta yang entah ada sesuatu hal atau apa sehingga menyebabkan datang terlambat, itu bagaimana Pak? Misal nih jadwal tes jam 8, ternyata dia datang jam 8.15 atau 8.30, itu gimana Pak? Terima kasih Pak. Ya. Saya jawab ya Pak Joko ya Pak Joko Haryadi ya. Kami mengharapkan sih datang sesuai dengan waktunya Pak, walaupun kami tentunya memberikan toleransi ya paling enggak 18 menit 15 menit seperti itu Pak ya. Kami harapkan sih datang sesuai dengan waktu, karena memang kalau mereka nanti peserta ini datangnya jam 8 lewat semua, tentunya kan mempengaruhi sesi berikutnya kan gitu Pak. Kasihan nanti yang sesi kedua itu. Kalau memang ada suatu hal yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, kemudian mungkin ada kejadian apa yang luar biasa, ya tentunya kami ya dengan izin dari BKD tentunya ya kami izinkan sih Pak gitu ya, tapi dengan alasan yang sangat kuat seperti itu. Kalau terlambat ya kami harapkan tidak datang terlambat seperti itu Pak. Ya. Mungkin itu Pak Joko. Oke, tanya lagi Pak. Ya, Ini silakan. kan dalam daftar peserta yang ditampilkan itu ada salah satu peserta yang kayaknya tidak bisa hadir karena posisi lagi berada dalam pengobatan di rumah sakit. Nah, itu gimana untuk kedepannya nanti Pak? Kalau itu posisi sakit ya Pak ya, Pak Joko ya, kalau sakit kan kalau dipaksa pun juga kasihan juga gitu kan, karena malah tambah sakit nanti kan gitu ya. Mungkin menjadi ya mungkin ini kami kembalikan lagi ke BKD ya, apakah ada ada penjadwalan mungkin besok ada gelombang ketiga atau bagaimana, monggo saja. Tapi kalau dirawat Pak kemudian ikut, saya malah kasihan Pak, 4,5 jam bukannya sembuh malah sakit, tambah sakit, repot nanti Pak. Jadi mohon kebijakan dari BKD Hulu Sungai Utara nih kan gitu ya, karena ya kan tadi kalau sakit kan ya janganlah Pak gitu, seperti itu. Kasihan bukan tambah sembuh malah tambah sakit, nanti tambah parah kan repot juga. Kita punya tanggung jawab kemanusiaan juga kan Pak Joko, seperti itu. Monggo saya kembalikan lagi ke Pak Sugiharno mungkin ya terkait dengan hal ini ya, karena memang BKD ya, tapi ya kami sih berharap yang sakit ya jangan Pak gitu ya, kasihan nanti. Monggo Pak. Ada pertanyaan lagi Pak mungkin? Ya terkait dengan kartu peserta Pak, apakah sudah dibagikan? Memang ini menjadi ini ya Pak ya, BKD ya, bagaimana dalam hal pembagian kartu peserta, apakah sudah dibagi atau belum, atau besok pagi mau dibagian, monggo aja, mekanisme seperti apa kami serahkan ke BKD ya Pak ya, seperti itu.
yang menarik perhatian dia. Oke Pak, untuk belum dijawab, kata peserta sudah kami siapkan dan peserta nanti langsung datang saja ke BKD atau BKPSDM dan nanti akan diarahkan untuk pengambilan data scan barcode untuk masalah kartu peserta. Insya Allah sudah kami siapkan Pak. Jadi sesuai dengan jadwal ya Pak ya, sesuai dengan jadwal Bapak Iya, ya. benar Pak. Iya, oke. Sesuai dengan jadwal Jadi yang telah ditentukan. iya, iya. Oke Pak. Silakan Bapak kalau ada lagi. Baik ya, mungkin silakan ada mungkin satu atau dua orang lagi, mengingat juga mungkin waktu Bapak juga mungkin di perjalanan. Iya nih Mbak, kami masih di kandangan ya Pak ya. Masih di Kami kandangan berhenti. ya. Iya, Pak. Nggak ada yang tunanetra ya Pak? Pak, karena kan aplikasi kami belum bisa mengakomodir tunanetra, nggak ada kan Pak ya? Setahu kami tidak ada Pak tunanetra. Yang ada ya tadi mungkin yang sakit yang tidak bisa kami akomodir sehingga mungkin nanti akan dijadwalkan ataupun nanti dikomunikasikan dulu dengan kepala BKPSDM. Iya Pak. Ya menggunakan mungkin kursi roda atau apa? Mungkin kan kami juga siap untuk ini membantu. Oh, ini Pak, mudah-mudahan tidak ada Pak, kayaknya nggak ada. Tidak ada ya. Iya. Mudah-mudahan tempatnya, fasilitasnya sudah ini Pak ya, disabilitas mengakomodir hal itu. Iya, Monggo amin. Bapak kalau ada pertanyaan. Oke Pak, mungkin nggak ada lagi nih pertanyaan nih kalau dari peserta ya. Atau kita tunggu sebentar lagi Pak lah, kalau mungkin ada di kolom chat ataupun secara langsung, secara live juga silakan. Kalau memang ternyata di kolom chat juga mungkin bisa ditanyakan di sana. Oke Pak, kayaknya aman nih, nggak ada lagi. Aman ya. Mudah-mudahan aman, besok baik. lancar ya Pak ya. Mudah-mudahan Ya, besok amin. lancar. Kami memang sih aplikasinya tidak begitu sulit Pak. Yang sulit adalah waktunya yang lama Pak. Kalau soalnya juga nggak sulit karena sudah ada jawabannya Pak ya. Kalau zaman dulu biasanya kalau sekolah gitu ya, kalau nggak bisa bismillah kan gitu ya. Mudah-mudahan pas gitu. Jadi besok sekali lagi Bapak Ibu tidak ada nilai minus ya, mungkin kami berharap Bapak Ibu menjawab sesuai dengan apa yang di hati Bapak Ibu kan, itu sebagai gambar kompetensi Bapak Ibu agar supaya nanti memang kalau memang ada pengembangan dari instansi atau memang Bapak Ibu mau mengembangkan terkait dengan kompetensi Bapak Ibu, benar-benar itu adalah sesuai dengan apa yang ada di Bapak Ibu, seperti itu. Kami harapkan seperti itu. Jadi tidak ngawur gitu jawabnya seperti itu. Jadi agar supaya pas gitu kan, sasarannya pas gitu kan, seperti itu Pak. Iya. Makasih Pak Adi. Baik. Baik, kayaknya mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Kami dari BKPSDM mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak kepada tim pembekalan yang diwakili oleh Pak Adi. Informasi ini sangat berguna bagi kami, khususnya bagi ASN. Pak, sedikit Pak. Utara. Oh ya, Pak Isnani, silakan. Kalau seandainya jawabannya tidak optimal, gimana Pak hasilnya itu? Tidak lanjutnya, apakah perlu dilatih kembali atau gimana? Kalau tidak optimal tentunya kan pasti ada pengembangan kompetensi nanti Pak. Jadi gap kompetensinya kan yang minus tadi kan terlalu lebar Pak ya, seperti itu. Tentunya ya perlu ada pelatihan-pelatihan seperti itu Pak. Mungkin nanti dari pihak BPSDM mungkin ada mentoring, kayak coaching mentoring seperti itu ya Pak. Ataukah nanti dianggarkan untuk pelatihan atau tidak nanti secara individu mengembangkan kompetensi dengan sendirinya Pak. Monggo saja. Jadi nggak khawatir Pak, oh tidak optimal saya seperti tidak. Tapi bagaimana kita mengembangkan supaya nanti ya kalau ada potensi lagi kan ini masa berlakunya kompetensi 3 tahun Pak, seperti itu. Dengan dalam 3 tahun ini kan mungkin ada pengembangan kompetensi dalam diri kompetensi bisa naik kan, siapa tahu bisa naik seperti itu Pak. Jadi nggak perlu khawatir kalau kurang optimal saya harus diapain kan gitu. Ya paling tidak tentunya ini menjadi tanggung jawab daripada instansi dan tanggung jawab sebagai pribadi untuk mengembangkan kompetensi agar supaya apa? Supaya dalam hal
melaksanakan tugas dan tugas tusi ya pokok terkait dengan jabatan tidak mengalami kendala. Diharapkan seperti itu, Pak. Itu, Pak. Monggo Pak Sugiyarno mungkin pada tambahan. Iya, mungkin secara konsep dari pemetaan ini tujuannya adalah ingin melihat kompetensi ASN malah yang nantinya kalau memang kurang ya otomatis nanti mungkin dari PKPSDM akan melihat ya atau menganggarkan tentang aspek pelatihan, pendidikan dan lain-lain supaya mungkin nanti akan lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi bukan berarti di judge ya Pak ya, kalau tidak baik Ya. harus ini udah ya Pak ya. Sebagai pemetaan aja Pak ya. Kalau nggak optimal diberhentikan, enggak Oh juga, iya. Pak. Jangan khawatir, Pak. Nggak mungkin lah, Pak. Ini nyerah sebelum bertarung nih Pak. Oke, mungkin ada satu lagi Pak pertanyaan dari Satpol PP ini dari Damkar. Masalah waktu Pak, mungkin tentang sholat Pak. Ini mungkin di sesi 2. Kalau sesi pertama insya Allah kan mungkin di zuhur insya Allah kita selesai. Tapi di sesi yang kedua mungkin ada perbenturan dengan sholat asar. Itu gimana Pak? Silakan. Silakan Pak. Nanti silakan untuk sholatnya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa Bapak Ibu bisa melakukan untuk ibadah dikala Bapak Ibu pas posisinya di instruksi dan contoh soal. Itu silakan Bapak Ibu untuk sekedar untuk sholat atau kamar kecil monggo Bapak Ibu. Tapi saya harap Bapak Ibu kalau untuk ngerokok jangan lama-lama gitu. Tapi jangan rokok gitu ya. Itu yang kadang-kadang kami membuat lama juga gitu. Kami berharap sih besok tidak ada yang rokok gitu ya Bu Ibu ya. Ya nahan lah 4 jam setengah gitu. Kalau untuk ibadah, untuk kamar kecil, untuk sekedar minum, monggo silakan Pak. Kami tidak melarang gitu ya. Melarang gitu. Monggo silakan. Oke, terjawab ya. Sekali lagi informasi dari ya Bapak Kepala Badan silakan. Masih sedikit Pak Adi tadi lah. Maksudnya ada beberapa pertanyaan. Nanti kami mengharapkan untuk kehadiran peserta itu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Karena apa? Petugas dari BKN nanti pada awalnya kan itu ngasih PIN. Kalau ada yang terlambat, nanti akan mempengaruhi dari peserta-peserta lainnya karena dari awal lagi dari petugas akan menerangkan. Jadi kami harapkan itu sesuai dengan jadwal. Mungkin nanti kita berlakukan seperti pada saat CPNS. Jadi mungkin kalau waktunya sudah mungkin toleransinya ada beberapa menit, mungkin pintu akan kami tutup. Nah terkait masalah itu kalau ternyata memang bisa kami rubah jadwalnya mungkin bisa atau nanti setelah kalau ada gelombang berikutnya lagi. Nah jadi sekali lagi kami harapkan sesuaikan dengan jadwal. Itu aja Pak Adi dan Pak Sugi, silakan. Baik Bapak. Iya, siap Pak Kaban. Penekanannya bahwasanya malah ada waktu berarti ada harus yang ditata tertib yang harus diatur, diikuti Pak. Baik, karena memang tidak ada pertanyaan lagi, satu sesi juga sudah lumayan agak sore dan Bapak tim daripada CACT. Oh Pak Deni lagi, ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Pak, ini mau bertanya sedikit Pak, tentang ini terkait dengan banyaknya peserta itu Pak, sekitar 500 lebih. Jadi kita untuk mengetahui season berapa, season 1 atau season 2 itu gimana Pak? Ya, terima kasih, itu aja yang saya tanyakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sugiya. Izin Pak, itu sudah kami share Pak di grup. Saya informasikan kepada semua SKPD. Ada sisinya Pak lengkap semuanya Pak, dari sesi 1 dan sesi 2. Dari Selasa, Rabu, Kamis, semua namanya terdaftar Pak di sana. Jadi pian nama pian lihat aja di sana, pian masuk sesi berapa atau hari apa. Sesuai dengan jadwal yang ditentukan silakan datang. Jadi sudah ada kami share Pak ke beberapa seluruh instansi. Mungkin itu Pak Denny dari Koperasi ya. Terima kasih Pak atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ini acara terakhir ya.
yang mana kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada tim Astama BKN yang telah banyak memberikan informasi dan pembekalan untuk pemetaan potensi dan kompetensi ASN di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Semoga acara besok berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang terbaik kepada seluruh peserta. Terakhir, ulun bepantun juga Pak Enah kada mau kalah sama sekda lawan kaban kami. Oke, lelah berjalan di tengah pekan, singgah sebentar di warung kopi. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang banyak memberikan informasi. Cakep. Sekali lagi Kalau saya terima itu- kasih. Ya, baik Pak. Ya Pak. Kalau Makasih, saya nggak Pak banyak-banyak Adi. Pak. Ya, nggak banyak Pak. Ya, kalau kami ke Bekasi beli minyak katanya Pak. Terima kasih banyak gitu Pak. Beli berlian untuk Bekasi. Ya. Cukup sekian dan terima kasih Pak. Wah, Ya. terima kasih Pak Adi. Ya. Tinggi. Baik. Saya izin lagi Bapak untuk melanjutkan perjalanan ke Hulu Sungai Utara. Izin Siap, Bapak Ibu ini. semuanya. Pak Sugi, Iya. Pak Kabar, izin. Izin. Ya. Hati-hati di jalan, Pak. Ya Bapak, izin Bapak. Iya. Semoga selamatan Izin Pak lift. tujuan. Izin lift. Nggih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, berakhirlah segala acara rangkaian daripada kegiatan pada hari ini. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan dan terima kasih atas semuanya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.